Baik teman-teman sekalian, kami 4 Presiden Buruh, saya bersama Bung Iqbal, Bung Jumur Hidayat, bersama Ibu Eli Rosita Selaban. Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di belakang Presiden. Dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Karena itu Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga dan beliau berjanji yang pertama RUU perampasan aset segera dibahas dan juga RUU ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Bung Iqbal atau Bung Jumur. Silakan. Cukup lah. Bang Jumur. Ya, makasih kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik. Pada kesempatan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh Bung Andi Gani, saya akan menambahkan. Pertama, kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga-lembaga formal, tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti kekerasan dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju. Yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah kebiasaan flexing dan hedon. Kebiasaan flexing dan hedon di tengah PHK yang merajalela, ojol yang bolak-balik ke DPR, nggak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10%. Ya, kemudian upah buruh yang masih rendah, outsourcing yang masih merajalela, banyak orang yang belum punya rumah, orang miskin masih banyak, pengangguran masih tinggi. Flexing dan hedonisme itu tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar tidak dilakukan oleh anggota DPR RI. Begitu pula kepada menteri-menteri yang ada, wakil menteri yang ada dalam kabinet Prabowo Subianto. Yang ketiga, kami membawa 6 isu utama yang sebagaimana kawan-kawan media sudah mendengar dalam aksi buruh di tanggal 28 Agustus. Ada 3 paket undang-undang yang harus segera dibahas oleh DPR RI. 1, rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Ini pasti benturannya kuat, kepentingannya, tanda petik ya, benturan itu tanda petik. Karena kepentingannya misal tentang outsourcing tarik-menarik, upah murah tarik-menarik, karyawan kontrak tarik-menarik. Dugaan kami tadi saya sampaikan 3 tahun. Padahal sisa yang diberikan oleh MK tinggal setahun lagi. Setahun ini tanda petik DPR malas, tidak membahas padahal sudah ada panjangnya. Undang-undang paket kedua adalah tadi sudah disampaikan Bu Andi untuk menghilangkan Noel yang lain, yaitu Wamenaker yang terlibat korupsi, maka RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Undang yang ketiga adalah kami usulkan pemilu yang bersih. Jadi korupsi itu harus dimulai dari pemilu yang bersih. Kebanyakan korupsi terjadi di pejabat negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Terutama di legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu pemilu yang bersih adalah jalan yang terbaik yang kami namakan redesign terhadap sistem pemilu. Itu 3 paket undang-undang. Nah yang harus cepat, 1, potongan tarif ojol 10% segera dibahas. 2, PHK harus segera dicegah dengan membentuk Satgas PHK. 3, outsourcing harus dihapus
sesuai keputusan MK cabut PP nomor 35 tahun 2021. Karena keputusan MK-nya udah keluar, nomor 168 tahun 2024. Dan yang keempat, reformasi agraria, reformasi pajak, yaitu pajak THR, pajak, kita udah tahu kita THR habis ongkos, masih dipajakin. Pesangon kita kan nggak punya duit, dipajakin. Tabungan kita di jam sostek JHT dipajakin. Nah, kami mengusulkan pajak-pajak THR, pajak pesangon, pajak JHT dihapus. Dan PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Tapi sekali lagi ada yang bisa cepat, ada yang tidak bisa cepat berproses, terutama rancangan undang-undang. Prinsipnya Pak Prabowo termasuk dari pemuka agama, kawan-kawan mahasiswa, pemuda, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang merespon baik. Bahkan suasana sangat cair dari 4:30 sore sampai jam hari ini, sampai jam sekarang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.